Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Salsabila Riyadi, NIM A51190001. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fitri, NIM A5101900002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah, NIM A51019003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Klasul Variasi, NIM A51090004. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfi Azhara dengan nomor NIM A5101900005. Hakikat pendidikan segregasi. Sistem pendidikan di mana anak terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa, sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, seperti SLBA untuk anak tunanetra, SLBB untuk anak tunarungu, SLBC untuk anak tunagrahita, SLBD untuk anak tunadaksa, SLBE untuk anak tunalaras, dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus atau SLB terdiri dari jenjang SDLB, SMPLB, SMPLB, dan SMALB. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Hakikat pendidikan integratif. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa anak dengan disabilitas kurang belajar bersama anak normal, tetapi mereka tidak memperoleh pelayanan pendidikan secara memadai atau mereka tidak mendapatkan sekolah dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini disebabkan salah satunya karena kurangnya sumber daya manusia dan banyak tenaga ahli yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang anak dengan disabilitas kurang atau rasio penyelenggaraan yang sangat mahal. Sehingga masih sedikit sekolah yang mau menerima mereka karena berbagai alasan di atas. Menyelenggarakan pendidikan integrasi di sekolah merupakan kemajuan yang baik, tetapi tidak semudah membalikan tangan. Namun, kita harus berani memulai supaya anak dengan disabilitas kurang mendapat tempat dan penanganan yang baik. Bentuk pendidikan segregatif. Yang pertama ada sekolah luar biasa atau SLB, merupakan bentuk sekolah yang paling tua. Bentuk ini merupakan bentuk unit pendidikan, artinya penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Yang kedua, kelas jauh atau kelas kunjung, merupakan lembaga yang diadakan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraannya merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntun wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar anak. Sekolah dasar luar biasa merupakan unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan terdidik dalam satu tiap. Dalam SDLB terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Tenaga kependidikan di SDLB terdiri dari kepala sekolah, guru untuk anak tunanetra, guru untuk anak tunarungu, guru untuk anak tunagrahita, guru untuk anak tunadaksa, guru agama, dan guru olahraga. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang digunakan di SLB untuk tingkat dasar disesuaikan dengan kekhususannya. Sekolah luar biasa bersama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal di asrama. Pengelolanya menjadi satu kesatuan dengan kepala sekolah sehingga SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, tingkat lanjut, serta unit asrama.
Bentuk pendidikan integratif. Yang pertama, integratif lokasi fisik. Penyelenggaraan integratif lokasi fisik menekankan bahwa ABK mendapatkan pelayanan khusus dalam kelas atau sekolah khusus dengan kurikulum PLB, tetapi lokasi gedung berada di dalam satu area dengan sekolah umum, atau dengan perkataan lain, SLB dan sekolah biasa menempati suatu lokasi yang sama, akan tetapi kurikulum dan program pendidikannya berbeda, sehingga kontak ABK dan anak normal tidak diatur dan tidak dilakukan dengan suatu program tertentu. Yang kedua, integratif dalam aspek sosial dimaksudkan bahwa tidak semua kegiatan dalam proses belajar mengajar melibatkan ABK. Mereka dilibatkan dalam kegiatan tertentu saja, misalnya bermain, berolahraga, bernyanyi, makan, rekreasi, dan sebagainya. Kurikulumnya sebagian menggunakan kurikulum SLB dan sebagian menggunakan kurikulum sekolah umum. Bentuk pendidikan integratif. Yang pertama, integratif fungsional atau integratif penuh. Dalam program ini termasuk integratif lokasi dan sosial, di mana ABK dan normal mengarah pada aktivitas bersama dalam seluruh kegiatan atau proses belajar mengajar. Artinya mereka menggunakan kurikulum yang sama, guru kelas yang sama pula. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai keunggulan dari sistem pendidikan segregatif. Keunggulan sistem pendidikan segregatif adalah yang pertama, timbulnya rasa ketenangan pada siswa karena berada pada lingkungan yang lebih homogen. Yang kedua, mudah berkomunikasi karena ada kesamaan dalam berbahasa, yaitu bahasa isyarat. Yang ketiga, siswa memperoleh layanan pendidikan dengan strategi yang lebih disesuaikan dengan kemampuan anak. Yang keempat, siswa terdidik oleh tangan pendidik yang berlatar belakang ilmu pendidikan luar biasa. Yang kelima, memudahkan kerjasama dengan tenaga ahli seperti dokter, THT, audiologi, psikolog, dan sebagainya. Yang keenam, pada umumnya penyelenggaraan pendidikan khusus dilengkapi dengan sarana khusus yang diperlukan dalam pendidikan anak tunarungu. Keunggulan sistem pendidikan integratif. Pendidikan integratif merupakan program pendidikan bagi anak berkelainan yang diselenggarakan bersama anak normal di jalur pendidikan sekolah. Dan dari pendidikan integratif yaitu 1. Siswa dapat saling menyesuaikan dengan teman-temannya. 2. Saling belajar tentang sikap, perilaku, dan keterampilan. 3. Siswa saling berimitasi dan mengidentifikasi. 4. Menghilangkan sifat menyendiri oleh siswa atau anak tersebut. 5. Menimbulkan sikap saling percaya, serta meningkatkan motivasi siswa. Yang terakhir, 6. Meningkatkan harkat dan harga diri siswa. Pelaksanaan pendidikan segregatif. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregatif dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak pada umumnya. Pendidikan segregatif adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Bentuk-bentuk sistem pendidikan segregasi: sekolah luar biasa, sekolah dasar luar biasa, kelas jauh atau kelas kunjung, sekolah berasrama, hospital school. Pelaksanaan pendidikan integratif. Menurut keputusan Mendikbud 00491/1992, pendidikan integratif merupakan program pendidikan bagi anak berkelainan yang diselenggarakan bersama anak-anak normal di jalur pendidikan sekolah. Sehingga dapat diartikan bahwa konsep dari sistem pendidikan integratif terfokus pada persoalan menyatukan atau menggabungkan antara pendidikan luar biasa dengan pendidikan reguler. Konsep pendidikan integratif berorientasi mengubah anak untuk menyesuaikan sistem yang ada. Integratif merupakan proses menuju inklusi, seperti menuju bentuk yang sekarang ini.
Inklusi berkembang melalui tahapan-tahapan. Adapun jenis program pendidikan integratif untuk anak berkebutuhan khusus pada dasarnya ada 3, yaitu integrasi lokasi fisik, integrasi dalam aspek sosial, dan integrasi fungsional atau integrasi penuh.